Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 1 Februari tahun 2026. Saya akan membahas sebuah topik yang saya ambil dari Kitab Amsal, pasal 18 ayat 21 yang saya beri judul Eat Your Words. Kita awali terlebih dahulu dengan doa. Tuhan, pimpin hamba-Mu yang akan membahas kebenaran firman-Mu ini. Tolong kami, mampukan kami mengerti, berikan kami hikmat marifat, bukan hanya sekedar mengerti, tapi boleh menjadi pelaku yang aktif yang memerdekakan kami dalam kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Saya bacakan untuk kita sekalian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Proverbs 18 ayat 21, Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesianya, dia mulai dengan hidup, tapi dalam bahasa Inggrisnya dia mulai dengan death, kematian. Mari kita cernakan kebenaran firman Tuhan ini sebaik-baiknya. Apa maksud daripada ayat yang ditulis oleh Salomo ini? Ya, jadi kita mempunyai pilihan. Pilihan lidah kita itu adalah mengucapkan racun yang membawa kematian atau hidup yang membawa damai. Pilihannya ada pada kita. Cuma ada dua di dalam hal ini. Nah, mari kita lihat kekuatan titik balik terlebih dahulu ya. Kalau kita sempat mengatakan kata-kata yang tidak baik, titik baliknya seperti apa nanti kita pelajarin supaya kita dapat memetik dari apa yang kita katakan. Tapi yang penting diingat adalah perkataan kita itu tidak memiliki kekuatan magis, tapi lebih banyak bersifat yudikatif. Jadi bersifat hukum yang mengikat kita kepada perkataan kita itu. Nah, lidah manusia hanya berbobot sekitar 2 ons, 200 miligram. 200 gram kok miligram sih, 200 gram. Namun ia memiliki kekuatan untuk mengarahkan jalannya kehidupan kita. Nah, kitab Amsal mengingatkan kita bahwa kata-kata kita bukanlah sekedar getaran yang berada di udara. Bukan. Kata-kata kita itu adalah benih, saya ulang. Kata-kata kita itu adalah benih yang ditanam di tanah kehidupan kita. Masukin dulu ya. Kata-kata kita itu adalah benih yang ditanam di tanah kehidupan kita. Masuk? Oke. Nah, dalam setiap percakapan, setiap frustrasi, dan setiap momen refleksi yang tenang, lidah kita selalu berada di persimpangan jalan. Kita terus-menerus setiap hari di dalam kehidupan kita ini diperhadapkan dengan pilihan. Memilih di antara dua buah pilihan. Racun pahit dari keluhan yang kita lemparkan, yang kita utarakan, yang kita ucapkan, atau kehidupan yang berbentuk kedamaian yang memberi hidup dari rasa ucapan syukur kita ini. Pilihannya ada pada kita. Itu terlebih dahulu ada di dalam hati. Bagaimana kita mengoreksi hati itu agar dari hati ini tidak keluar kata-kata benci. Jadi dalam dunia konseling saya melihat saya nggak benci kok. Ya, dari sikap dan tingkah lakunya benci kok. Ini sampai kita sadari bahwa itu adalah benci, kita tidak akan memperbaiki itu. Saat kita perbaiki, kita akan menikmati hasilnya nanti. Tapi apa yang telah kita lakukan itu, benih yang telah kita tanam ini, suatu saat berbuah. Ini dia, waktu kita makan buahnya itu nggak enak. Nah, nanti saya akan bicarakan hubungannya dengan gulma. Gulma itu bahasa Inggrisnya weeds. Kita cabut, kita harus tanam
pohon yang kita inginkan, karena kita harus membayangkan pikiran kita itu seperti kebun. Bapak Ibu, saudara sekalian, mengeluh lebih dari sekadar melampiaskan perasaan. Pikirkan baik-baik ya. Mengeluh itu lebih dari sekadar melampiaskan perasaan. Masa orang nggak boleh marah kan gitu? Dari perspektif Alkitab, saya ulang. Dari perspektif Alkitab, itu maksudnya mengeluh itu adalah barometer spiritual yang mengungkapkan keadaan hati kita. Cobalah perhatikan, hati tenang perkataannya enak. Hati kesal perkataannya berbeda. Ketika kita mengeluh, kita pada dasarnya berdebat dengan siapa? Kita berdebat dengan kedaulatan Tuhan. Kita mengklaim bahwa Tuhan tidak cukup baik atau bahwa penyediaan Tuhan tidak cukup. Kita basically mengkritik ketidakbijaksanaan Tuhan. Basically itu yang terjadi. Kita mengkritik Tuhan. Dengan mengkritik Tuhan, kita mengatakan dia tidak sempurna. Bahwa kita lebih tahu daripada dia. Kalau kita belajar Alkitab, kita akan mengerti Alkitab sendiri mencatat. Roh Tuhan yang menyelidiki kita jauh lebih mengetahui diri kita daripada diri kita mengenal diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita mengkritik Tuhan dalam bentuk keluhan ini. Keluhan itu adalah kritikan yang kita lemparkan kepada Tuhan. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, memilih kedamaian melalui kata-kata kita adalah tindakan kepercayaan. Itu mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Percaya. Orang percaya tidak mungkin lebih jauh. Percaya itu mendekatkan diri. Mengeluh, menjauhkan diri. Makanya pertanyaan yang lalu di masa lampau saya bertanya, bisakah orang berada di gereja, bisakah orang menyembah Tuhan di gereja, membaca Alkitab, berdoa, tapi jauh dari Tuhan? Bisa. Karena kata-kata keluhan yang dilemparkan ini menjauhkan orang dari Tuhan. Nggak adalah orang yang mengeluh tentang si A, tapi dia dekat dengan si A. Nggak ada. Cobalah bayangkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang terjadi dengan kita, dengan Tuhan itu sendiri dalam konteks hubungannya ini. Nah, eksplorasi ini melihat efek merusak dari racun yang keluar dari mulut kita, berbisa. Racun keluhan, saya sebutkan ini. Dan kedamaian yang bersifat transformatif juga dapat kita sampaikan keluar dari lidah yang terikat kepada iman. Dan Alkitab mengingatkan kita, dari mata air yang sama jangan keluar air yang berbeda. Dari mulut yang satu jangan keluar perkataan yang berbeda. Kita akan belajar itu nanti. Perlu kita perhatikan ini baik-baik. Cobalah hitung berkat yang Tuhan lemparkan, berikan, serahkan kepada kita jauh lebih banyak. Cobalah perhatikan itu. Hanya karena persoalan kecil kita grumbling, kita murmuring. Sekalipun kadang-kadang nggak keluar dari perkataan yang keras, you say it under your breath. Ucapkan pelan-pelan atau bahkan di dalam hati. Tuhan membaca hati. Ini dia. Kan nggak diucapkan. Iya, Tuhan membaca hati kita. Kita perlu mengawasi hati kita ini, sumber. Alkitab menjelaskan banyak tentang hati dan kita pernah berbicara tentang ini. Ya. Mari kita bedah terlebih dahulu Amsal 18 ayat 21. Hukum panen. Perhatikan baik-baik ya. Hukum panen. Saya beri judul dulu. Subtitle. Hukum panen. Itu Amsal 18:21. Coba kita baca supaya mengerti. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakan, memakan. Ini hukum panen kan? Menanam benih, menuai. Kita makan benih yang kita tanam. Nah, untuk memahami pentingnya perkataan-perkataan yang kita lontarkan, kita harus melihat lebih dalam ke dalam mekanisme apa yang tertulis dalam Amsal 18 ayat 21 ini. Ayat ini tidak menyiratkan bahwa lidah memiliki kekuatan magis. Tidak. Tetapi lebih tepatnya kekuatan yurisdiksi. Kekuatan yurisdiksi. Kekuatan hukum yang mengikat dengan perkataan kita itu. Ya. Saya baru-baru ini tinggal di rumah sakit, mereka mencatat dua hal.
Waktu saya minta supaya obat itu diberikan, mereka berbicara tentang side effect. Perkataan saya itu direkam, itu mengikat. Saya mengatakan saya mengambil tanggung jawab side effect terhadap obat yang akan diberikan kepada saya. Itu mengikat perkataan itu. Kita nggak bisa mengatakan kalau side effect terjadi, saya kan belum tanda tangan. Perkataan kita itu mengikat. Itu penting. Ya, kalau di dunia ini itu direkam melalui alat rekaman yang ada. Dengan Tuhan itu semuanya itu juga terekam sama apa yang kita ucapkan nggak bisa ditarik berbuah. The authority of the tongue kita lihat terlebih dahulu ya, otoritas lidah. Siapa suka menggemakannya bahasa Indonesianya? Who love it. Ini otoritas. Otoritas itu berada pada kita. Jadi jangan sembarang dipergunakan untuk maksud yang salah. Ya, saya nggak maksud gitu hati saya. Ya, hatinya diperbaiki. Frasa dalam bahasa Inggrisnya in the power of. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai dikuasai. Dalam bahasa Ibrani secara harfiah diterjemahkan menjadi di tangan. Kalau bahasa Inggrisnya tadi death and life are in the power of the tongue. Are in the power ini diterjemahkan atau dikuasai ini in the hand. Dalam kuasa tangan kita ini. Ya. Ini menyiratkan bahwa lidah adalah alat. Alat seperti apa? Alat seperti pedang yang dapat membela, defend kita, atau menjadi pisau bedah yang skalpel namanya dalam ilmu kedokteran, yang dapat menyembuhkan kita, atau racun yang kita lemparkan yang mematikan kita sendiri. Harus diingat ini. Nah, ketika kita mengeluh, kita menggunakan tangan itu, alat ini, untuk menjauhkan diri kita dari kedamaian Allah. Kita menjauh dari Tuhan yang sumber damai. Siapa yang menjauhkan diri? Kita. Melalui apa? Melalui keluhan. Nangkap ya? Jadi walaupun kita berdoa, kita baca Alkitab, kita memilih dengan keluhan kita untuk menjauhkan diri kita dari Tuhan. Paham dulu ini. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang memberi kehidupan, kita menggunakannya untuk meraih janji-janjinya. Ini mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mengeluh tidak mendekatkan, mengeluh menjauhkan. Semoga sudah dapat dipahami ini. Nah, yang pertama tadi kita lihat the authority of the tongue. Otoritas lidah, kuasa lidah. Nah, sekarang yang kedua kita lihat the inevitability of the fruit. Keniscayaan buah. Ya, kepastian buah yang kita dapatin dari apa yang kita ucapkan. Bagian kedua dari ayat ini, ayat tersebut mengatakan, siapa suka menggemakannya, those who love it, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Akan, future. Ya. Will eat, akan, future. Benih keluhan itu ditanamkan di tanah kehidupan. Suatu saat berbuah, akan. Kita bertobat, buah itu, benih itu sudah ditanam. Itu dia itu. Konsekuensinya tetap berjalan. Kita diampuni Tuhan, tapi konsekuensi tetap berjalan. Pelajari kisah Daud yang berzina dengan Batsyeba. Engkau diampuni, kata Nabi Nathan. Tapi anak dalam kandungan Batsyeba, hasil perzinahan ini mati. Diampuni, konsekuensi dosa berjalan. Ya, bukan berarti diampuni konsekuensi dosa hilang sama sekali, enggak. Oke, itu buah yang kita tanam, benih yang kita tanam, yang berbuah. Ini adalah hukum panen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika kita suka mengeluh, kita suka menggerutu, dan senantiasa melihat negatif, menunjukkan kekurangan, apalagi kalau membandingkan diri kita dengan orang lain sehingga kita kelihatan kurang, kita menanam benih kematian, penghancuran sukacita kita, merusak hubungan kita, menjauhkan kita dari sumber kedamaian Tuhan, menjauhkan kita dari para janji-janji harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Akhirnya benih-benih itu tumbuh, dan kita dipaksa
memakan keadaan yang kita sendiri ciptakan. Saya ulang, kita dipaksa untuk memakan buah yang benihnya kita sendiri yang tanam. Nggak usah heran. Aku sudah bertobat. Buah itu berjalan. Daud sudah bertobat. Buah perbuatannya berjalan. Konsekuensinya berjalan. Jadi harus ingat ini. Jika kita memupuk apa? Memupuk lidah yang memberikan kehidupan, kita akan memakan buah kedamaian dan perkenanan Tuhan. Berkat perkenanan ini penting kita kuasai di dalam kehidupan ini. Jangan minta berkat, berikan aku uang, biarkan pekerjaan yang luar biasa bagus jabatannya. Minta berkat perkenanan. Di dalam berkat perkenanan itu kita diberikan kuasa untuk menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dia memberikan kedudukan yang baik, kita menikmati. Dia memberikan rumah tangga yang baik, kita menikmati. Berkat perkenanan yang jarang diminta oleh orang. Berkat perkenanan ini penting banget kita pahami. Nah, kita adalah konsumen pertama dari kata-kata kita sendiri. Saya ulang, catatkan ini baik-baik. Kita adalah konsumen pertama dari kata-kata kita sendiri. Sekali lagi, kita adalah konsumen pertama dari kata-kata kita sendiri. Karena kita menabur benih dari perkataan kita yang akan berbuah, dan kita makan buah itu sendiri. Siapa yang tanam? Ya kita. Sekarang saya sudah bertobat, ya, tapi benihnya kan sudah sebelum bertobat sudah dilemparkan, dia berbuah dan kita makan. Kedepannya setelah kita mengganti itu dengan kata-kata kehidupan, kita akan menikmati kedamaian itu. Kita akan menikmati berkat perkenanan di dalam hal ini. Ngerti ya bedanya? Nah, yang berikutnya kita akan berbicara tentang apa? Racun mengeluh. Yang pertama tadi kita melihat hukum panen. Ya. Satu Romawi, hukum panen. Romawi yang kedua, racun mengeluh. Mengeluh seringkali menjadi kebiasaan alami hati manusia di dunia yang penuh dosa ini. Refleks dia. Ngeluh aja. Rasanya wajar, bahkan hampir terapeutik untuk menyuarakan ketidakpuasan kita. Namun kitab suci memperingatkan bahwa gerutuan jiwa menyebabkan roh menjadi kering. Ya. Saya dulu suka menggerutu waktu saya sekolah kedokteran hewan. Menggerutu, saya nggak suka. Tapi belum diterima di kedokteran manusia. Menggerutu. Sampai saya ditegur suatu saat oleh teman-teman yang sekolah kedokteran hewan ini, orang-orang Jerman ini. Lee, faedahnya apa ya? Kamu kan tetap sekolah di sini. Itu kan menyadarkan. Jadi ini penting kita lihat bahwa kerutuan kita itu nggak akan membuahkan apapun juga selain daripada kita mengundang sesuatu yang negatif, racun masuk di dalam kehidupan kita itu sendiri. Pikiran kita dipenuhi dengan racun kerutuan. Nah, sekali lagi, mengeluh seringkali menjadi kebiasaan alami hati manusia di dunia yang penuh dosa ini. Rasanya wajar banget bagi kita, bahkan hampir bersifat terapeutik, nyanyian telinga yang ada di dalam pikiran kita untuk menyuarakan ketidakpuasan kita. Namun kitab suci memperingatkan bahwa gerutuan jiwa menyebabkan roh menjadi kering. Mari kita pelajari kisah nyata, harga mahal dari jiwa yang kritis. Coba kita pelajari ini. Pertimbangkan kehidupan Leo Tolstoy. Ini kejadian sungguh-sungguh terjadi. Orang ini bernama Leo Tolstoy. Dia adalah penulis legendaris War and Peace. Buku terkenal ini, War and Peace. Meskipun diakui secara global karena kejeniusan sastranya, indahnya bahasa dalam penempatan pilihan kata-kata saat ia menuliskan buku War and Peace ini. Dia mengawali dengan war. Dia bukan memulainya dengan peace. Sama seperti konteks bahasa Inggris tadi, death dia mulai. Bahasa Indonesia, hidup. Pilihan kita pada seperti apa sebetulnya dalam kita melemparkan kata-kata yang kita pilih.
Kadang-kadang kita tidak sadar karena kata-kata itu sudah kita tanamkan di alam bawah sadar kita menjadi kosa kata yang terbiasa kita gunakan. Kosa kata keluhan. Nah, Tolstoy ini yang secara jenius mempergunakan kata-kata untuk menulis buku War and Peace ini, kehidupan rumah tangganya seperti itu adalah medan perang kata-kata pahit. War. Makanya ditempatkan perkataan war terlebih dahulu daripada peace. Karena kehidupan rumah tangganya adalah medan perang. Kata-kata pahit, kata-kata kejam, kata-kata racun, kata-kata sampah. Tolstoy dan istrinya yang bernama Sofia menghabiskan beberapa dekade dalam siklus saling mengeluh. Terlepas dari kekayaan dan status mereka, Tolstoy seorang yang berpengaruh dalam tulisan sastranya ini, buku harian mereka, Sofia menulis buku harian, Tolstoy menulis buku harian, yang keduanya mereka tulis masing-masing menjadi tempat penyimpanan keluhan. Wow, tercatat. Ya. Sofia sering mengeluh tentang keanehan Leo dan keinginan Leo untuk memberikan atau menyumbangkan kekayaan mereka. Sementara Leo mengeluh tentang materialisme istrinya. Kok kekayaan begini banyak yang nggak habis-habisnya datang? Kenapa nggak mau berbagi dengan orang yang berkekurangan? Why? Why? Leo ini menderit. Istrinya nih tangannya tight. Nggak bisa lepas. Nah, pilihan kata-kata mereka selalu beracun. Itu pilihan. Hasilnya, sebuah rumah tangga yang dipenuhi dengan apa? Racun sedemikian rupa sehingga pada usia 82 tahun, bukan muda ini, usia 82 tahun, Tolstoy melarikan diri dari rumahnya di tengah malam musim dingin untuk menghindari perselisihan verbal karena nggak kuat lagi. Hanya untuk meninggal beberapa hari kemudian di stasiun kereta api terpencil. What a waste. Kisah mereka adalah pengingat bagi kita sekalian, pengingat bukan yang menggembirakan, pengingat yang menyedihkan, bahwa bahkan pikiran yang paling brilian seperti Tolstoy ini, seorang ahli dalam menulis kata-kata yang bagus di dalam sastra-sastra tulisannya, seorang yang brilian seperti itu pun dapat hancur oleh lidah yang menolak untuk memilih kedamaian. Ini pilihan yang harus kita ingatkan kepada diri kita sendiri. Di dalam perjalanan konseling saya, kalau saya menunjukkan ini kepada orang, apa yang keluar? Sikap defensif untuk segera melemparkan tanggung jawab itu milik orang lain. Bagi saya baru berbicara minggu yang lalu dengan beberapa orang, I refuse to take ownership. Your responsibility is yours, not mine. Tanggung jawab kamu merupakan tanggung jawab kamu harus menjalankan tanggung jawab itu, bukan saya. Untuk membuat perubahan kamu, bukan saya. Seorang coach. Nah, Sofia dan Leo memilih kata-kata racun untuk saling dilemparkan. Rumah tangga mereka dipenuhi dengan racun sedemikian rupa sehingga ini membawa kematian. Dampak mengeluhnya itu seperti apa? Spiritual stagnation. Jadi stagnasi rohani, stagnasi spiritual. Di padang gurun, perhatikan ya, ini ada di dalam Alkitab. Di padang gurun, orang Israel mengeluh tentang mana, mengeluh tentang air. Sampai akhirnya Musa marah ketok kedua kalinya, dia nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Mengeluh tentang apa? Daging. Sampai Alkitab katakan, biar keluar dari hidungnya. Ya. Dan mengeluh tentang kepemimpinan Musa. Musa ini orang yang ditunjuk Tuhan untuk membebaskan mereka dari perbudakan karena mereka menjerit, mereka nggak kuat. Waktu Tuhan kirimkan penolong, diomelin lagi, menggerutu lagi. Ya, akibat daripada gerutuan mereka, seluruh generasi kehilangan tanah perjanjian. Itu generasi pertama yang mati seluruhnya di taman di hutan belantara. Hanya beberapa orang ini.
Yosua masuk, Kaleb masuk. Yang menggerutu itu mati semua. Perhatikan itu, hukuman itu berjalan, kita menghukum diri kita sendiri dengan kata-kata yang kita lemparkan, bukan Tuhan. Ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Hukum panen tadi. Dan kemudian kita belajar racun nih. Ya, sekarang kita sudah belajar mengeluh membuat kita terus-menerus berputar-putar seperti orang Israel di padang gurun selama 40 tahun. Yang kedua, dampak daripada mengeluh selain stagnasi spiritual adalah neurological pathways-nya, jalur neurologis, pengaruhnya terhadap saraf-saraf kita. Sains modern mengkonfirmasi apa yang tersirat dalam kitab suci. Mengeluh mengubah susunan otak menjadi negatif. Semakin banyak kita mengeluh, semakin rajin kita mengeluh, semakin rajin kita mengucapkan pantun keluhan, semakin mudah kita menemukan hal-hal yang membuat kita tidak bahagia. Menciptakan alur sinaptik pesimisme. Sinapsnya, lemparan neuron-neuronnya ini nanti menciptakan reaksi pesimisme di dalam kehidupan itu. Saya baru diingatkan, di dalam hati saya, nggak ada dalam catatan ini. Kita harus hati-hati juga terhadap nyanyian yang kita ucapkan. Nyanyian-nyanyian yang mengandung racun yang merusak jiwa kita. Harus kita hati-hati di dalam memilih apa yang kita ucapkan. Kan bukan saya pengarangnya, tapi kamu mengucapkannya. Jadi yang ketiga, yang pertama tadi stagnasi spiritual, yang kedua jalur neurologis, yang ketiga relational erosion, erosi hubungan. Tadi sudah saya singgung, menjauhkan kita. Tidak ada yang tertarik pada tiris yang tidak henti-hentinya menitik seperti yang tertulis dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat 13. Amsal 19 ayat 13. Saya baca. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya. Dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Tik, tik, tik 24 jam. Ini harus dikoreksi. Ya, kalau sesudah leaking itu kita koreksi, tidak ada tetesan lagi, selesai. Outdated, menjadi trash, kita buang, so we move on. Oke, mengeluh menciptakan penghalang antara kita dan orang lain, menggantikan keintiman dengan isolasi. Berlaku juga terhadap Tuhan. Kita menjauhkan diri daripada Tuhan dengan keluhan kita, dengan mengatakan, Tuhan kau nggak tahu apa yang terjadi. Kita melunturkan dalam pandangan pribadi kita tentang kemahatauan Tuhan. Menjauhkan diri kita dari Tuhan itu. Sekarang kita masuk dalam 3 Romawi. Kedamaian dari titik balik yang hening. Kedamaian dari titik balik yang hening. 1 Romawi pertama tadi apa? Mari, jadi kita bedah. Jadi hukum panen itu yang pertama. Yang kedua, racun mengeluh. Yang ketiga, sekarang kedamaian dari titik balik yang hening. Kebalikan dari hati yang mengeluh bukanlah hati yang diam, tetapi hati yang memilih untuk mengucapkan kata-kata yang memberi kehidupan bahkan di tengah kekurangan. Inilah kedamaian yang melampaui segala akal budi. Filipi 4:7. Filipi pasal yang 4 ayat yang ke-7. Nah, kita lihat lagi sebuah kisah nyata. Tadi kita sudah lihat dari kisah nyata dari Leo Tolstoy. Sekarang kita lihat lagu di malam hari. Ya. Contoh mendalam tentang memilih kedamaian daripada keluhan adalah kehidupan Fanny Crosby dalam kehidupan nyata kita. Kalau di Alkitab, Rasul Paulus bersama dengan Silas yang dipenjarakan. Mereka menyanyi, rantai-rantai terbuka semua. Gempa bumi setempat. Di sini kuasa ucapan syukur, Tuhan bekerja, mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, di sini ada seorang pribadi yang bernama Fanny Crosby. Oke. Buta, Fanny ini, wanita ini buta sejak usia 6 minggu karena kesalahan medis oleh seorang dokter keliling, traveling doctor yang menyebabkan kebutaannya, salah obat. Crosby memiliki setiap alasan di dunia untuk mengeluh terhadap apa yang terjadi padanya.
Dia menanggung kesalahan seorang dokter. Dia bisa saja menghabiskan hidupnya dengan kepahitan karena kelalaian yang merenggut penglihatannya. Ya. Sebaliknya pada usia 8 tahun, Fanny Crosby ini menulis, "Oh, betapa bahagianya jiwaku. Meskipun aku tidak dapat melihat, aku, Fanny, bertekad bahwa di dunia ini aku akan merasa puas." Itu ketekatannya dia. Ya, dia memilih kedamaian. Dia menolak untuk mengeluh tentang kebutaannya dan malah menulis lebih dari 8.000 himne termasuk Blessed Assurance. Saya yakin kita semua tahu tentang lagu ini, Blessed Assurance. Dan lagi To God Be the Glory. Dia yang menuliskan lagu-lagu yang kita nyanyikan ini. Ben Underwood juga buta umur 4 tahun. Dia juga tidak mengeluh. Saya pernah mengundang kita sekalian untuk melihat video-video daripada Ben Underwood ini. Meninggal akhirnya kembali pada usia 17 tahun karena metastasis daripada kanker bola matanya ini. Dia tidak mengeluh kepada Tuhan. Dia berhasil memberkati dunia. Seorang yang dewasa di dalam pemikirannya. Pilihan lidahnya daripada Fanny Crosby ini tidak hanya mengubah hidupnya sendiri. Pilihan lidahnya juga memberikan kosakata penyembahan bagi jutaan orang percaya selama lebih daripada 1 abad. Sampai hari ini kita menyanyikan lagu ini. Dia terkenal mengatakan bahwa jika dia bisa bertemu dengan dokter yang membutakan matanya ini, dia akan berterima kasih sepenuhnya kepada dokter ini. Karena kebutaannya memungkinkan dia untuk melihat Tuhan dengan lebih jelas. Yang berikutnya kita akan berbicara tentang solusi menyembuhkan lidah. Ya, kita sudah berbicara tentang panen, kita sudah berbicara tentang racunnya, ya. Kita sudah berbicara tentang kedamaian, dan sekarang kita berbicara tentang solusi menyembuhkan lidah ini. Bagaimana kita beralih dari racun keluhan menuju kedamaian lidah yang penuh dengan ucapan syukur? Gimana caranya? Solusinya seperti apa? Untuk dapat mempergunakan lidah yang penuh dengan ucapan syukur, maka diperlukan transplantasi hati. Dari tadi saya berbicara tentang hati. Hati kita ini perlu diperbaiki. Kita perlu mengalami apa yang disebut sebagai transplantasi hati, yang diikuti dengan menjaga mulut dengan penuh kesadaran, awareness, dan disertai dengan disiplin yang tinggi. Ya, perlu banget awareness, disiplin. Kita harus menjaga ini dengan baik. Ya. Yang pertama, identify the murmur. Mengidentifikasi keluhan kita itu sendiri. Langkah pertama adalah kesadaran, awareness ini tadi. Kita harus menyadari diri kita sendiri saat sedang mengeluh. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, Yakobus 3, ayat yang ke-10, memperingatkan kita sekalian. Dari mulut yang satu, keluar berkat dan kutuk. Catatkan ini. Dari mulut yang satu, keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, kata Yakobus ini saudara Tuhan Yesus, tidak boleh demikian terjadi. Nggak boleh, katanya. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah puasa keluhan. Berhenti mengeluh. Selama 24 jam, bertekadlah untuk tidak mengucapkan satupun kata negatif tentang cuaca, tentang kesehatan, tentang pekerjaan, tentang makanan, tentang teman-teman, tentang khotbah, tentang apa saja, maupun tentang orang-orang di sekitar kita, tentang tetangga kita dan sebagainya. Berhenti puasa. Nah, ini harus persisten dan konsisten. Disiplin tadi saya katakan. Selalu diikuti oleh persistensi dan konsistensi. Nah, yang pertama kita mengidentifikasikan keluhan. Yang kedua, kita melihat dalam Filipi 4 yang ke-8 itu ya tentang rasio pertukaran. The exchange rate-nya. Kita kalau tukar uang kita lihat dulu exchange rate-nya. Pertukarannya, nilai pertukaran.
Untuk berhenti mengeluh, kita harus mengganti pikiran negatif. Kita kalau mau pergi ke Indonesia, kita harus menyerahkan dolar, kita menerima rupiah. Kita menyerahkan pikiran negatif, kita mengambil pikiran yang positif. Exchange ratio. Ya. Kita harus mengganti pikiran negatif dengan kebenaran Alkitab. Alkitab memerintahkan kita untuk merenungkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang murni, indah, dan terpuji yang tertulis di dalam Filipi 4 yang ke-8 yang sering kita bahas. Solusi seperti ini. Untuk setiap satu keluhan, ingat, satu keluhan yang baru muncul di pikiran kita, paksa lidah kita untuk mengucapkan 3 hal yang kita syukuri. Baru muncul dalam pikiran kita nih keluhan nih. Jangan ucapkan keluar, ucapkan 3 hal yang kita syukuri. Rasionya menjadi 3:1. Kalau dolar Amerika dengan rupiah saat ini rasionya 1 dolar 17.000 rupiah. Ini 3:1, bukan 17.000. Ini mematahkan kekuatan racun tersebut. Kita pelajari terus ya mengapa seperti itu. Perhatikan baik-baik. Catat, sekali lagi saya katakan catat. Yang mencatat berarti Anda ingin membuat perubahan. Oke? Izinkan saya menjelaskan dengan cara yang berbeda. Saya akan mengambil dari beberapa sisi untuk membuat kita mengerti. Yang pertama, saya beri judul The Scale Method. The weight of words. Berat ringannya perkataan kita. Metode timbangan. Kita harus menimbang berat ringannya perkataan kita sebelum kita ucapkan. Bayangkan hati kita itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibarat timbangan. Satu keluhan sudah sangat terlalu berat. Timbangannya jadi berat sebelah. Seperti beban timah yang menarik suasana hati dan semangat kita ke bawah. Ya. Nah, karena keluhan bersifat sangat berat, satu ucapan syukur biasanya tidak cukup untuk mengembalikan timbangan ke posisi tengah, posisi 0, nggak bisa. Kita membutuhkan lebih banyak berat di sisi lain untuk mengembalikan timbangan ke arah kedamaian. Arah netral ini tadi. Tuhan menciptakan kita dalam keadaan damai. Nggak ada begitu anak lahir langsung marah, nggak ada. Itu belajar nanti. Dengan mengucapkan 3 hal yang kita syukuri untuk setiap satu keluhan, 1:3, kita menggunakan berat berkat Tuhan untuk mengangkat hati kita kembali. Kita harus lawan pikiran negatif ini dengan memasukkan pikiran yang penuh damai ini tadi. Bukan lawan dari arti kita bagaimana ya, semakin dilawan semakin datang. Kepada orang-orang yang suka nonton pornografi, saya katakan semakin kamu tolak, pikiran pornografi semakin datang. Dan sekarang kamu harus menggantikannya dengan memasukkan hal-hal yang positif, hal-hal yang kudus, itu akan terdorong keluar. Sifatnya kan seperti itu. Kita mencoba menelanjangi pikiran tersebut dengan suatu taktik dalam ilmu psikologi, kita sebut sebagai apa? Observing your own thought. Mengobservasi pikiran kita. Seperti kita mengobservasi awan yang berjalan. You are not your thought. Kita keluar dari pikiran kita, menelanjangi pikiran itu, dan kemudian memasukkan yang kudus. Filipi 4 ayat ke-8 ini. Nah, sekarang kita bayangin yang kedua ini tadi ya. The green method. Crowding out the weeds. Metode taman. Kita menyingkirkan gulma. Yang pertama tadi kita menimbang kata-kata kita. Yang kedua di sini kita membayangkan pikiran kita seperti kebun. Apa yang ingin kita tanam? Nah, anggap pikiran kita ini Bapak Ibu sekalian seperti taman yang kecil, kebun ya. Keluhan seperti gulma. Gulma itu bahasa Inggrisnya weeds, tanaman liar itu. Jadi, jika kita hanya mencabut gulma, mencabut weeds dan membiarkan tanahnya kosong, bekas tempat gulma ini, bekas tempat weeds ini, gulma lain akan tumbuh kembali, weeds lain akan tumbuh kembali di tempat yang sama. Kalau kita gantikan itu dengan yang baik, keluhan yang pertama hilang diganti dengan keluhan yang lain. Oke, disinilah kita melihat efek Filipi 4 ayat yang ke-8 yang memegang peranan yang sangat penting. Perhatikan baik-baik, catat, please. Filipi 4 ayat 8 ini memegang peranan penting. Untuk menjaga taman tetap sehat, dari taman kita umpamakan seperti apa?
Pikiran kita itu adalah kebun, saya katakan. Kita harus menanam lebih banyak bunga di tempat weeds yang kita cabut, di tempat gulma yang kita cabut. Ketika keluhan itu gulma, muncul, kita segera menanam 3 bunga, 3 hal yang kita syukuri di tempat yang sama. Pada akhirnya bunga-bunga tumbuh begitu lebat dan indah, sehingga gulma tidak memiliki ruang gerak lagi untuk bertumbuh. Kita mengusir racun kehidupan dari kehidupan alam pikiran kita ini. Jadi kita mengusir racun dengan menumbuhkan kehidupan. Anggap ya. Ini penting. Nah, kemudian kita lihat yang pertama kita lihat pertimbangkan berat ringan, yang kedua kita pikirkan pikiran kita seperti kebun, apa yang akan kita tanam pilihan kita. Yang ketiga, kita melihat taktiknya ini sebagai bank account kita. Overcoming the debt. Bagaimana kita melihat rekening bank kita dan bagaimana kita mengatasi utang. Nah, dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengeluh itu seperti menghabiskan uang. Uang yang tidak pernah kita miliki. Gunakan kredit card. Kan itu. Kita terlibat dalam utang yang besar. Itu membuat jiwa kita berhutang. Jika kita terus-menerus mengeluh, rekening bank emosional kita akan minus, menjadi kering. Itu yang saya katakan tadi, mengeluh jiwa kering. Dan kita masuk ke dalam fase bangkrut. Fase bangkrut dalam kejiwaan, dalam emosional ini apa? Kita menjadi lelah, kita menjadi stres, dan kita putus asa. And yet kita tidak mengambil tindakan untuk mengatasi ini. Keluhan tidak mengubah apa-apa, memperjelek suasana. Untuk keluar dari lubang keluhan ini, kita tidak bisa hanya berhenti berbelanja. Kita harus mulai melakukan setoran. Keluhan, Anda baru saja mengeluh. Artinya Anda baru saja menghabiskan 10 poin kedamaian. 10 poin kedamaian yang pernah kita simpan, hilang sekarang dengan keluhan. Oke, solusi tadi kita katakan berapa banding berapa? Masih ingat? 3 berbanding 1. 10 poin hilang, kita mesti masukin 30. Jadi satu yang harus kita kerjakan, Anda harus menyetorkan 30 poin rasa syukur. Pada akhir hari, at the end of the day, meskipun kita mengalami beberapa momen buruk, rekening kita akan tetap positif karena kita memasukkan lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Jangan sampai seperti pepatah Indonesia, besar pasak dari tiang. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Lebih besar keluhan daripada ucapan syukur. Ini nggak baik. Kering, negatif. Nah, setiap kali kita mendapati diri kita mengatakan sesuatu yang negatif, sekalipun masih ada dalam pikiran kita belum terucapkan, itu racun. Jangan lanjutkan, saya ulang, jangan lanjutkan perkataan negatif itu. Segera masukkan yang positif sehingga nggak sempat dikeluarkan. Berhenti dan katakan, wait, tunggu. Saya perlu menyimbangkan neraca yang negatif ini. Berikut 3 hal yang sebenarnya saya syukuri saat ini. Ini loh. Tunggu dulu ya. Sebetulnya memang saya ucapkan itu tadi 3 hal yang saya syukuri. Kita mulai mengucapkan. Contoh ya. Keluhan. Hujan ini merusak seluruh hari saya. Saya pernah berhadapan dengan seorang pasien seperti itu. Hujan ini merusak seluruh suasana liburan saya, kata pasiennya. Nanti saya ceritakan. Nah, ini dulu. Hujan ini merusak seluruh hari saya. Saat kita mengatakan hal ini, dan kita tersadar bahwa kita telah menghakimi apa? Menghakimi ketentuan Tuhan yang menetapkan bahwa hujan harus turun. Maka segeralah alihkan pikiran kita akan manfaat hujan yang turun pada hari itu. Daripada Tuhan, kita mengeluh, gue nggak bisa kemana-mana nih. Kita mengeluh, padahal itu ketetapan Tuhan, karena Tuhan melihat sesuatu yang baik. Daripada mengeluh seperti itu, ucapkanlah perubahan sudut pandang. Yang pertama, tapi Tuhan, aku bersyukur karena kebunku mendapatkan air secara gratis, nggak usah siram. Yang kedua misalnya, aku bersyukur memiliki atap yang kokoh di atas kepalaku. Yang ketiga, aku bersyukur atas suasana nyaman yang tercipta di dalam rumah. Kalau dulu saya waktu di Padang kecil-kecil, kita bersyukur karena kita bisa mengumpulkan air hujan itu untuk kita jual. Itu pemasukan, income. Gembira banget kalau lihat air hujan. Kita segera bentangkan kain untuk menyaring.
Masukin ke dalam guci. Ya. Kemudian kita cari sumber daripada keluhan itu. Ya. Mengeluh biasanya merupakan gejala dari dahaga. Dahaga yang lebih dalam, yang tersembunyi. Keluar dalam bentuk keluhan. Kalau saya dalam dunia kedokteran mengatakan simptom. Keluhan itu adalah simptom daripada jiwa yang tidak puas. Kering. Ketika kita mengeluh, kita pada hakikatnya mengatakan, Tuhan, Engkau tidak cukup baik. Engkau kurang pengetahuan. Engkau nggak tahu apa yang aku alami. Ini menghina banget. Tuhan itu maha tahu. Ketika kita mengeluh, jarang sekali kita mengeluh hanya tentang kopi dingin. Jarang sekali kita mengeluh hanya karena kemacetan lalu lintas atau bos yang sulit. Di permukaan, tampaknya kita hanya bereaksi terhadap hari yang buruk, terhadap kopi yang dingin, terhadap jalanan yang macet. Tetapi jika kita mencari atau melihat lebih dalam lagi, kita mengeluh seperti ibaratnya itu adalah lampu indikator mesin di mobil kita yang menyatakan something is wrong. Ada sesuatu yang salah yang harus kita telaah. Kita mengeluh, dan mengeluh itu sendiri indikator, saya katakan, adalah sinyal kecil yang memberitahu kita bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di balik keluhan itu sendiri. Kalau dalam dunia kedokteran kita melihat simptom-simptom yang menunjukkan sesuatu yang lain. Penyakit aslinya di mana? Ya. Jadi ketidakpuasannya ini di mana, itu yang kita cari tahu dan kita perbaiki. Berikut cara memahami dahaga yang lebih dalam. Dalam istilah yang sederhana seperti ini. Jadi kita banyak belajar yang dalam hari ini ya, supaya mengerti banget dari segala sisi saya perhatikan. Kita perhatikan dulu ketidakpuasan dari sisi yang dalam ini. Itu saya sebut yang pertama sebagai sindrom cangkir kosong di empty cup. Bayangkan terlebih dahulu, tadi hatimu itu seperti kebun, pikiran kita seperti kebun. Sekarang bayangkan hatimu bagaikan sebuah cangkir. Kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan, janji-janji Tuhan yang terdapat dalam firman-Nya dan kehadirannya dimaksudkan untuk mengisi cangkir itu sehingga meluap dengan kedamaian. Ketika kita berhenti minum dari firman Tuhan, kita berhenti hadir menikmati kehadiran Tuhan, cangkir kita menjadi kosong. Oke? Ketika jiwa kita haus, jiwa kita kosong, kita menjadi mudah tersinggung. Kita menjadi mudah mengeluh. Kita mulai mencari keadaan di sekitar kita untuk mencari kekosongan itu. Ketika dunia tidak bisa memberikan apa yang kita pikirkan kita butuhkan, yaitu kebahagiaan, kita mendesis seperti ular, seperti radiator yang kering. Kita mengeluh karena kita mencoba memuaskan dahaga spiritual kita dengan kenyamanan duniawi. Tapi saya baca Alkitab. Baca, sungguh, coba perhatikan. Setelah baca, mengerti apa yang tertulis, atau kita skimming. Berbeda banget. Kita perlu mengisi cup ini dengan air kehidupan. Ya. Pesan tersembunyinya seperti apa dalam keluhan kita? Yang pertama tadi kita bagaikan cangkir kosong hati kita. Yang kedua, kita mencoba mencari pesan tersembunyi dalam keluhan kita. Kita ingin mencari pesan tersembunyi dari rasa sakit kepala. Oke? Ketika kita mengeluh, sebenarnya kita sedang mengirim pesan kepada Tuhan. Kita mungkin tidak mengatakannya dengan lantang. Kita mungkin juga tidak menyadarinya. Tetapi hati kita sedang berbisik. Berbisiknya seperti ini. Tuhan, apa yang telah Engkau berikan kepadaku tidak cukup baik. Kurang ini Tuhan. Engkau melewatkan sesuatu. Jika Engkau benar-benar mencintaiku, lihat perkataan ini sering diucapkan orang. Jika Engkau benar-benar mencintaiku, hidupku akan terlihat berbeda sekarang. Hidupku akan jauh lebih nyaman. What is nyaman? Engkau tidak menyamankan dirimu, itu masalahnya. Ini adalah tanda bahwa kita telah berhenti percaya bahwa Tuhan cukup. God is enough. Cukup, enough, hanyalah kata besar untuk memadai. Cukup. Jika kita benar-benar percaya bahwa Tuhan cukup, if we truly believe that God is enough, maka bahkan di musim kering, seperti Ishak menabur di musim kering, menghasilkan panen 100 kali lipat. Nah, jika kita percaya Tuhan cukup, maka bahkan di musim kering,
Kita dapat memiliki kedamaian karena sumber sukacita kita adalah Tuhan, bukan lingkungan kita. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan perangkap air asin. Kita haus, kita minum air asin. Apa yang terjadi? Mengeluh itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibarat minum air asin saat kita haus. Ketika kita minum air asin, rasa haus kita tidak berkurang, dahaga kita tidak akan hilang. Salty water cannot quench our thirst. Tidak dapat menghilangkan rasa haus itu. Rasa haus kita tidak berkurang, malahan rasa haus kita semakin bertambah saat kita minum air asin. Kita semakin haus. Semakin banyak kita minum air asin, kita akan semakin haus. Semakin banyak kita mengeluh, semakin banyak hal yang kita perhatikan yang membuat kita tidak puas. Ada saja yang kita keluhkan. Dari terbit sampai terbenamnya matahari, kita mengeluh, bukan memuji Tuhan. Semakin banyak kita memperhatikan hal-hal yang tidak memuaskan kita, semakin kita merasa bahwa Tuhan telah melupakan kita. Wow, jauh banget kita dari Tuhan. Sekarang ngerti ya, kalau saya katakan mengeluh itu membuat kita jauh dari Tuhan. Segala macam sudut sudah saya cover, sudah saya utarakan. Bagaimana cara kita mengatasi kehausan ini? Jika kita mendapati diri kita mengeluh hari ini, jangan hanya mencoba untuk diam. Sebaliknya, ubah minuman kita. Jangan air asin. Akui kehausan kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku haus. Aku mengeluh karena aku merasa kosong. Aku mencari kepuasan di tempat yang salah. Di dunia, Tuhan. Kalau manusia itu tidak ada rohnya, hanya jiwa dan tubuh, ya dunia merupakan tempat yang baik. Tapi manusia ada rohnya. Karena itu harus mendapatkan dari sesuatu yang bersifat roh, Tuhan. Firman-Nya adalah roh yang dapat memuaskan dahaga ini. Nah, praktekkan untuk membuat perubahan pada perspektif. Alih-alih mengatakan, aku benci kemacetan ini, instead of saying, I hate, so hate traffic jam, cobalah katakan, Tuhan terima kasih karena saya memiliki mobil yang dapat mengantarkan saya ke tempat tujuan. Bayangin kalau naik bus, turun bus, dan jalan kaki. Hujan lagi. Macet dan hujan. Ya, kita mengalihkan lidah kita dari racun masalah ke kedamaian dan penyediaannya. Kenapa nggak bisa bersyukur untuk mobil yang kita dapatin? Jalan macet itu kan di luar kontrol. Tapi kita punya mobil, kita nggak kehujanan, kita nggak kepanasan. Panas ada AC. Solusinya kembali kepada firman. Penuhi hati kita dengan janji-janji Tuhan, sehingga ketika dunia menekan kita, yang keluar bukanlah kepahitan, tetapi air hidup dari kitab suci. Saat dunia menekan kita, jangan sampai tekanannya mencetak kita sehingga kita berpikir seperti dunia berpikir. Kita harus memasukkan firman Tuhan Filipi 4 dan 8 sehingga kita keluar dengan rasa damai. Summary saya seperti apa? Kesimpulan yang saya ambil adalah buah dari kata-kata kita yang merupakan benih yang kita tanam. Oke? Kita sudah menanam benih, kita minta ampun. Oke. Tapi benih itu sudah sempat kita tanam, dia berbuah. Kita akan makan buah dari apa yang kita tanam sendiri. Bukan salah Tuhan. Kita semua memakan buah dari kata-kata kita hari ini. Eat your words, judul khotbahnya. Jika hidup kita terasa pahit, kita harus memeriksa apa yang telah kita tanam dengan lidah kita. Ngapa bisa seperti ini supaya kita dapat membuat perubahan? Pilihan antara racun dan kedamaian dibuat dalam momen-momen biasa. Ketika lalu lintas macet, ketika tagihan tinggi, atau ketika seorang teman tidak ramah. Coba kita lihat perkataan kita itu, coba kita mengaca. Pergunakan firman Tuhan yang dikatakan, firman Tuhan itu adalah cermin. Jika kita berdiri di depan cermin, kita melihat wajah kita kotor, yang kita lap bukan cermin, tapi wajah kita. Tapi seringkali orang mengelap cermin, bukan wajahnya. Makanya Alkitab berkata, engkau bagaikan orang yang berdiri di depan kaca, mengamatinya, kemudian engkau pergi untuk melupakannya. Tetap ada kotoran masih ada di sana. Kenapa enggak menggunakan firman yang merupakan cermin untuk membuat sikap kita berubah dengan memasukkan sesuatu yang lain? Dengan memilih untuk melepaskan hak kita untuk mengeluh, dengan arti kita percaya Tuhan itu serba tahu, maha tahu, dia sanggup, daripada mengucapkan macet. Terima kasih Tuhan untuk mobil yang aku bisa nikmati, nyaman, dan ada musik lagi. Bisa dengar firman lagi. Kita menerima mahkota kedamaian, marilah kita memanjatkan
doa seperti yang dipanjatkan Daud. Dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. Mazmur 141 ayat 3, Daud berdoa, awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Ya, ketika kita memilih kedamaian, kita tidak hanya mengubah suasana hati kita mengubah takdir kita dan lingkungan semua orang di sekitar kita. Amin. Nah, mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tamun Roh Kudus, Engkau terus berbicara dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari buka pintu hati kita selebar-lebarnya, angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan membuat engkau naik, tidak turun. Diberkati engkau saat engkau masuk, diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu ini, Tuhan yang membuat berhasil agar namanya dipermuliakan. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh, dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat dan marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucapkan syukur dan terima kasih. Semua jemaat yang diberkati berkata bersama-sama, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian telah usai dan atas seizin Tuhan kita akan bertemu kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Rili, Gembala Sidang mohon diri. Shalom.